Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 25 Januari 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Makna Cawan. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 10 ayat 16-17. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita pun sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dari roti yang satu itu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tentang makna cawan dan makna roti yang melambangkan Kristus, penderitaan, pengorbanan, dan kasih-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan dikasihi Tuhan, makna cawan dan makna roti. Mari kita belajar sebelum tertuju kepada makna cawan dan makna roti yang ada di dalam Alkitab. Kita akan kembali melihat piring yang kita lihat setiap hari, yang kita pakai setiap hari, gelas yang kita lihat setiap hari, dan kita yang lihat pakai setiap hari. Sewaktu kita kecil, kita makan di meja makan, kita minum dengan gelas yang sudah disediakan pada orang tua. Kita bisa mendapatkan makanan yang enak, minuman yang sehat. Apa yang kita lihat sewaktu melihat gelas dan piring yang ada di meja makan rumah kita masing-masing? Apa yang kita lihat? Yang kita lihat tentu ada banyak cara berpikir. Yang pertama adalah nikmat, yaitu lapar dan kenyang. Waktu lihat gelas ada air minum di dalamnya, kita melihat tentang haus dan dipuaskan, rasa hausnya hilang. Tetapi pernahkah melihat bahwa setiap makanan dan minuman yang kita terima setiap hari di atas meja makan, itu bercerita tentang perjuangan dan keringat daripada orang yang berjuang memberikan nafkah, memberikan kecukupan agar di rumah kita masing-masing senantiasa tersedia makanan, senantiasa tersedia minuman. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang berjuang sampai setiap hari itu ada makanan? Tentunya sewaktu masih kecil adalah orang tua kita. Papa kita yang mencari nafkah, mama kita yang mengolah dan memasak di rumah. Maka di sini berbicara tentang perjuangan. Dan perjuangan itu identik dengan keringat. Bahkan perjuangan pun identik dengan tetes darah. Aku akan berjuang sampai tetes darah penghabisan. Mungkin memang tidak mencurahkan darah, tapi artinya ada orang yang berjuang mati-matian agar setiap kita masing-masing itu tidak sampai kelaparan dan tidak sampai kehausan. Itu makna cawan dan itu makna roti, itu makna gelas dan makna piring yang di dalamnya di bagian daripada piring tersebut tersedia berbagai macam makanan. Baik makanan biasa, makanan enak, ataupun makanan mewah dan makanan mahal. Di sana ada orang-orang yang berjuang, yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Di dalam bagian ini sahabat seperjalanan, siapa yang berjuang yang dicawannya itu adalah isinya darah. Dan kemudian makanannya adalah roti yang dilambangkan dengan tubuh Kristus. Jadi makanan orang percaya di dalam perlambangan perjamuan kudus adalah kita meminum darah Yesus dan kita memakan tubuh Kristus. Tentu ini bukan sesuatu yang bersifat harafiah, di mana benar-benar darah Yesus kita minum dan tubuh Kristus, mungkin potongan dagingnya kita makan, tidak demikian. Tapi sini berbicara tentang bagaimana Kristus memberikan dirinya menjadi manusia, kemudian mencurahkan darah di atas kayu salib, kemudian tubuhnya terkoyak, benar-benar terkoyak, dicambuk, ditusuk lambungnya, diberi mahkota duri, dipakukan tangannya dan kakinya. Maka gambaran roti yang dipecah-pecah kurang lebih seperti demikian. Artinya, seseorang yang berani mati, seseorang yang memberikan nyawanya, dan dengan rela tanpa dipaksa, bahkan orang tersebut bisa menghindar daripada katakanlah kematian. Tapi ini pribadi yang bisa menghindar dari kematian karena Kristus adalah Allah, justru datang untuk melewati kematian. Pribadi yang tidak perlu mengambil rupa sebagai manusia yang ada tubuh dan darah di dalam dirinya. Allah yang tidak punya tubuh, Allah yang tidak punya darah, mau datang ke dalam dunia menjadi manusia. Lalu kemudian melewati sebuah proses perjalanan panjang dalam sebuah rangka bahwa Allah ingin mencintai kita di dalam diri Kristus Yesus dan ingin menyelamatkan kita. Sehingga sewaktu kita melihat cawan,
Sewaktu kita melihat roti, itulah perjuangan dan cinta kasih Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Mari kita baca kembali 2 ayat yang kita perhatikan di sini. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dari roti yang satu itu. Apa yang harus kita lakukan sebagai ucapan syukur atas seluruh kasih dan kebaikan Allah? Mari kita berikan ilustrasi yang lebih sederhana. Tatkala ada sebuah kebakaran di satu rumah, lalu kita berjuang menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam isi rumah itu. Bahkan kita menutupnya dengan badan kita supaya biar saja kita saja yang terkena api. Tetapi mungkin bayi, anak, itu dilindungi oleh badan kita. Sehingga sewaktu keluar kita kena luka bakar, tetapi yang kita selamatkan tidak mengalami luka bakar. Apa yang kita syukuri? Pertama, kita bersyukur bisa menyelamatkan orang tersebut. Yang kita syukuri adalah kita pun juga bisa memberikan sebuah tindakan kasih yang luar biasa. Itu pun sebuah kebanggaan. Saudara, berbahagialah mereka yang hidupnya itu ditolong. Tetapi saudara punya kebanggaan yang sangat luar biasa tatkala kita menjadi pribadi yang menolong. Kita merasakan bagaimana indahnya melakukan sebuah tindakan yang mulia, tindakan kemanusiaan, menolong. Tetapi seandainya perjuangan kita menolong seseorang yang kita angkat, kita ambil dari rumah terbakar, lalu setelah ditolong, orang itu keluar dari rumah, kemudian dia lari lagi ke dalam rumah, dan kemudian dia mati di sana. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seakan-akan apa yang kita perbuat itu tidak ada gunanya. Karena orang itu kembali ke dalam rumah tersebut yang sudah diselamatkan dengan susah payah dan mati terbakar dengan rumah itu. Gambaran ini bercerita tentang tatkala manusia itu sudah ditebus oleh Kristus, diambil daripada sebuah perangkap dosa, api yang menyala-nyala daripada dosa. Maka jangan kita kemudian berlari kembali masuk ke dalam rumah yang terbakar tersebut. Kalau Tuhan sudah mengangkat kita dari dosa, jangan masuk kembali ke dalam dosa yang sama. Kalau babi itu sudah diangkat dari lumpur, namanya babi, dia akan kembali ke dalam lumpur. Mungkin itu gambaran sederhana. Kita bukan anak babi. Kita ini adalah anak domba. Domba yang hilang, yang terhilang, yang sesat, yang sudah Tuhan tebus, Tuhan ambil dari seluruh serangan-serangan binatang-binatang buas, baik itu serigala ataupun binatang buas yang lainnya. Kita sudah menyelamatkan orang tersebut dan Kristus sudah menyelamatkan kita. Tindakan apa yang kita harus perbuat? Jangan kembali ke dalam kubangan berdosa. Jangan lari kembali ke dalam api yang sesungguhnya sesudah engkau diambil dan diselamatkan, engkau terselamatkan daripada kebakaran tersebut. Lalu kita kembali masuk ke dalamnya. Dengan demikian sahabat perjalanan, mari kita belajar tentang makna cawan yang melambangkan penderitaan Kristus, makna roti yang melambangkan tubuh Kristus karena ingin menyelamatkan kita dan sudah menyelamatkan kita. Jangan kembali ke dalam dosa yang sama, jangan kembali ke dalam kubangan yang sama, jangan masuk ke dalam api pencobaan yang disediakan iblis. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami belajar tentang makna cawan dan makna roti. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.